Dari kami, keluarga dan tim kuasa hukum tetap meyakini tidak ada itu yang namanya pelecehan seksual, tidak ada yang namanya pemerkosaan, dan tidak ada yang namanya perselingkuhan. Dan menurut kami dalam hal ini jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya, ya termasuk dengan apa yang disampaikan karena adanya perselingkuhan, menurut kami terlalu berani sekali jaksa menyimpulkan hal tersebut, begitu. Tetapi kami tidak terlalu ambil pusing karena menurut kami apapun itu motif dan latar belakang yang sampai menjadikan hal ini sampai saat ini, begitu ya, itu tidak akan mengaburkan unsur pembunuhan berencana itu. Tapi ya kami juga ingin mengutarakan kekecewaan kami keluarga terhadap tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam hal ini hanya 8 tahun. Oke, jadi tim kuasa hukum dan juga keluarga kecewa soal tuntutan terhadap Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, dan juga menyayangkan kesimpulan dari JPU bahwa ada perselingkuhan di antara keduanya, meskipun JPU punya pertimbangan dan juga punya dasar menyebut demikian, Mas Yonatan. Ya, itu kan makanya saya bilang jaksa dalam hal ini menyatakan ada perselingkuhan, menurut saya itu terlalu dini, dan bukti-bukti yang disampaikan juga menurut saya tidak tidaklah bukti material menurut kami. Meskipun harus saya sampaikan juga, padahal jaksa penuntut umum ini di dalam membacakan tuntutannya, ya, itu telah disampaikan secara jelas, cermat, lengkap begitu terkait kronologis dan bagaimana membuktikan dakwaannya terhadap 340 ini. Justru karena sudah membuktikan dan menyampaikan terbukti secara sah dan meyakinkan, namun di endingnya ketika membacakan tuntutan 8 tahun, tentu ini kekecewaan yang sangat besar bagi kami kepada keluarga terutama. Oke, saya ke Bang Jamin Ginting. Bang Jamin Ginting, Anda bagaimana melihat kesimpulan atau pernyataan dari JPU ini? Anda cukup terkejut atau sebetulnya pernyataan JPU ini juga cukup berdasar? Ya, kelihatannya JPU sulit untuk bisa menentukan motif daripada pelaku tindak pidana ini. Jadi kalau dia konteksnya pelecehan seksual ataupun terkait dengan kekerasan, tentu itu merupakan alasan pembelaan. Tapi kalau perselingkuhan berarti memang mau sama mau, kan begitu kan? Tidak ada suatu perbuatan kekerasan dalam konteks perselingkuhan. Tetapi perlu diingat, perselingkuhan itu dalam KUHP itu diatur terkait dengan salah satu yang sudah melakukan hubungan badan, di mana salah satu pihak sudah beristri atau bersuami. Nah, kalau itu yang menjadi dasar, artinya ada orang yang berselingkuh ya, ini harus ada pembuktian juga. Tapi saya kira kelihatannya jaksa nggak sampai sana. Dia nggak ingin menyatakan kalau ada konsep perselingkuhan itu terkait dengan hubungan badan antara satu orang laki-laki atau perempuan yang sudah memiliki istri atau suami. Nah, itu ada pasal tersendiri. Makanya saya juga agak terkejut juga kenapa ada perselingkuhan, karena yang dimaknai dengan perselingkuhan itu adalah terkait dengan hubungan badan antara berlainan jenis, tapi salah satunya sudah terikat perkawinan begitu. Oke. Nah, jadi ini yang menjadi motif kelihatannya diangkat oleh jaksa penuntut umum sebagai dasar rentetan perbuatan. Padahal dari awal tentu sudah dijelaskan motif itu bukan merupakan suatu hal yang begitu yang diutamakan sehingga harus dibuktikan. Nah, jadi inilah realita ya yang jaksa lakukan dengan mengambil kesimpulan sendiri dari fakta persidangan dan juga dari saksi-saksi. Mereka menyimpulkan ini adalah suatu bentuk perselingkuhan. Kalau perselingkuhan itu susah juga membuktikan karena yang teman berselingkuhnya udah meninggal begitu. Bagaimana bisa dia membela diri kalau dia tidak berselingkuh begitu, dengan kan sulit juga ya. Hanya Ibu PC yang mengerti itu berselingkuh atau tidak berselingkuh, atau ada bukti yang bisa benar-benar nyata ada hubungan asmara yang pernah ditanyakan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya yang sifatnya intensial gitu loh, sudah pernah dilakukan berulang-ulang. Dan itu kan nggak ada fakta di persidangan yang menyampaikan hal itu juga. Jadi konteks penerapan pasal 340-nya ini sebenarnya tidak perlu terlalu menekankan mengenai motif seperti yang
disampaikan oleh penasihat hukum tersebut. Tapi ya itulah konteksnya yang kita hadapi sekarang. Mereka jaksa penuntut umum memunculkan motif perselingkuhan sebagai dasar pembunuhan. Oke, baik Bang Jamin Ginting. Kalau begitu tadi kan dari Bung Yonatan ya, ini menyatakan keberatan juga menyayangkan. Apakah dari kesimpulan JPU ini sebetulnya bisa menguntungkan pihak Verdi Sambo kah atau bagaimana sebenarnya? Ya tentu kalau ini kita sangat kaget juga ya. 8 tahun itu kalau 2 kali lipat dari 18 itu 16 gitu loh. Kalau konsepnya ya. Kalau ibarat kata setinggi-tingginya 2 kali lipat itu 16. Berarti hukumannya diperhitungkan adalah waktu tertentu maksimum 20 tahun. Bisa jadi kurang 20 tahun begitu. Nah, tapi itu kan matematis ya. Itu konteks matematis. Tapi secara fakta kembali lagi kita lihat besok. Bagaimana harusnya dalam konteks seperti ini yang 340 itu harusnya lebih berat. Oke, saya ke Bung Yonatan. Kalau begitu setelah ada kesimpulan dan juga tuntutan dari jaksa pada hari ini, apa strategi atau langkah yang akan diambil oleh tim kuasa hukum Yosua untuk sekali lagi meyakini atau meyakinkan bahwa ini ada pembunuhan berencana dan terdakwa itu seharusnya dituntut lebih daripada yang diputuskan pada hari ini? Nyawa kita sebagai penasihat hukum dalam hal ini pelapor, keluarga korban tentu sudah selesai sampai masuk ke persidangan karena semuanya memang sudah menjadi kewenangan jaksa penuntut umum dalam hal ini untuk membuktikan perkara ini dan ujungnya diputus oleh majelis hakim. Sehingga apapun itu sekarang yang bisa kami lakukan hanyalah berdoa dan berharap semoga keadilan di dalam proses penegakan hukum kasus ini, ya terutama dalam pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat dapat dilakukan dan dapat diputus dengan seadil-adilnya oleh majelis hakim. Karena majelis hakim juga tidak terikat dengan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Bisa lebih maupun bisa kurang. Nah, tetapi harapannya kalau memang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan seperti apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, dan berkesesuaian dengan keyakinan hakim, seharusnya majelis hakim dalam memutus perkara ini bukan 8 tahun, seharusnya bisa jauh lebih di atas 8 tahun. Oke, baik, terakhir Bang Jamin Ginting, setelah tuntutan pada hari ini dan juga kesimpulan dari JPU, bagaimana Anda melihat pembacaan tuntutan berikutnya untuk terdakwa-terdakwa yang lain? Apakah kemungkinan juga tidak akan jauh daripada tuntutan pada hari ini atau tidak? Ya, seharusnya konsep yang benar itu ya, walaupun tidak saklek diatur dalam KUHP, pelaku utama itu yang harusnya pertama sekali dilakukan tuntutan. Sehingga kelihatan peran penyertanya kelihatan. Sekarang dimasukkan peran penyerta dulu, baru nanti pelaku utama. Kan udah kelihatan ya gambaran. Seberat-beratnya pelaku utama, kemungkinan cuma 2 kali lipat dari pelaku penyerta. Kan begitu. Bisa saja hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Kelihatannya jauh lah, Mas. Saya lihat, kalau lihat dari tuntutan yang diberikan kepada penyerta, apalagi kedudukan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ini sebenarnya berbeda. Satu kepolisian, satu sipil begitu loh. Ya, jadi harusnya kalau kondisi penghukuman pemberatan harusnya kepolisian ini ya masih lebih jauh ya, artinya lebih berat lah hukumannya dibandingkan sipil begitu. Oke, baik. Kita akan lihat besok bagaimana pembacaan tuntutan untuk terdakwa yang lain sesuai dengan jadwal dari persidangan. Tapi terima kasih banyak untuk diskusinya, dialognya, Bung Yonatan dan juga Bang Jamin Ginting. Selamat sore. Thank you, Mas. Pemirsa, sidang perdana tragedi Kanjuruhan digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Kelima terdakwa didakwa dengan pasal kelalaian, ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kami akan segera kembali.